بسم الله الرحمن الرحيم. نستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وخليله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتكرم وتفضل على نبي محمد وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى والتقى والصلاح ويقينا يا ذا الجلال والإكرام. إخوة الإيمان، أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, di subuh kali ini kita dipertemukan kembali di majlis yang mulia ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan amal-amal kita berpahala yang besar di sisinya sebagai sebab ketinggian derajat di surga Allah Ta'ala, dan juga sebagai ampunan atas dosa-dosa kita. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, seperti yang ada di slide, tulisan jelas atau buram ya, kekecilan ya. Kalau ini jelas ya. Baik. Bahwa iman kepada malaikat ini adalah pokok-pokok utama, salah satu dari rukun iman, yang mana jika seorang memperkuatnya maka dia akan memiliki buah atau pohon keimanan yang baik ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat di mana Allah Ta'ala menggandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada malaikat. Seperti di Al-Baqarah ayat 177, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-Baqarah 177 ya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman pada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Jadi Al-Baqarah ayat 177. Juga di surah An-Nisa ayat 136, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa ingkar pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh orang itu telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh.
Kemudian dari hadis, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 8 ya, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman pada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan juga iman terhadap takdir baik dan buruk. Kita lihat makna malaikat secara etimologi. Jadi secara bahasa, maka asal kata malaikat itu yang pertama, ada ulama mengatakan bahwa al-malaikah itu bentuk plural. Adapun bentuk tunggalnya adalah al-malak. Ya. Yang maknanya adalah al-akhdhu bil quwwah. Mengambil dengan kuat. Ya, sehingga malaikat itu artinya kuat. Ya. Makhluk yang kuat. Sebagaimana di surah At-Tahrim ayat 6, "'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Di neraka itu ada malaikat-malaikat yang kasar dan kuat, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, jadi ini pendapat pertama. Al-malaikah itu merupakan bentuk plural, bentuk tunggalnya al-malak. Ya. Kemudian pendapat kedua, al-malak itu diambil dari wazan af'ala, jadi al-ma'lak. Ya, yang artinya adalah ar-risalah, ya, utusannya. Jadi maknanya utusan. Ya, jadi dari alaka al-aluk. Ya, ini disebutkan dalam Fathul Bari. Ya, maknanya utusan. Oleh karena itu di surah Al-An'am ayat 61, "Idza jaa ahdukumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun." Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kalian, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Ya, jadi malaikat itu adalah utusan. Ya. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, ini juga seperti di surah Fatir ayat 1. Ya, jadi kita lewatkan saja. Kemudian juga di surah Al-Hajj ayat 75. Ini sebagai dalil bahwa malaikat itu artinya utusan. Adapun secara istilah, maka malaikat itu makhluk Allah yang tercipta dari nur, dari cahaya, dan tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah. Ya, jadi nggak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah. Ya, kenapa? Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati Nabiullah Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mirip dengan Nabi Ibrahim. Ya, jadi sangat mirip dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur untuk ibadah. Setelah itu keluar gantian. Yang sudah pernah masuk gak balik lagi.
Jadi setiap hari itu yang masuk ke situ untuk ibadah 70.000 malaikat. Ya, hitung sudah berapa? Ya. Maka jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, yang tahu jumlah mereka itu hanya Allah. Dan mereka ditugaskan untuk beribadah dan mengurus alam. Ya, jadi kita langsung pada sifat-sifat malaikat. Ya. Maka malaikat itu punya sifat, ada yang dari sisi fisik. Ya. Maka malaikat diciptakan dari cahaya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marjin min nar wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum." Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya bagi kalian. Ya, jadi malaikat dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Ya. Kemudian sifat fisik yang berikut, malaikat itu memiliki sayap. Ya, surah Fatir ayat 1. Ya, di antaranya surah Fatir ayat 1 ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan. Yang mempunyai sayap, ada yang 2, ada yang sayapnya 3, ada yang 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Jadi ada yang lebih dari 4. Berapa sayap malaikat Jibril? 600 sayap. Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang sayap malaikat Jibril, laqad shaddal ufuq, laqad saddal ufuq. Sayapnya Jibril itu menutupi bagian timur bumi. Ya, di riwayat yang lain itu bumi itu tertutup oleh sayap-sayap malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, ketika ada seorang sahabat yang meninggal dunia pada perang Uhud. Ya, jadi ini ketika di perang Uhud, maka ada sahabat yang meninggal, ya, yaitu Jabir bin Abdullah. Ini Jabir bin Abdullah al-Ansari. Ini salah satu sahabat Ansar, yang mana ini kisah ayah dari Jabir bin Abdullah, yaitu Abdullah bin Haram, yang meninggal dalam perang Uhud. Yang mana ketika beliau meninggal radhiyallahu anhu, maka ada wanita yang menangisi kematiannya. Ya, jadi ada wanita yang menangisi kematiannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabkina aw la tabki, ma zalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuh. Dia menangis atau tidak, malaikat senantiasa akan tetap menaungi dengan sayapnya sampai kalian mengangkat mayatnya. Ya, jadi ini menunjukkan malaikat itu punya sayap. Ya, jadi ini juga di riwayat Abu Dawud, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilm. Para malaikat itu membentangkan sayap
karena ridho kepada para penuntut ilmu. Ya, jadi para malaikat itu membentangkan sayap karena bentuk ridho terhadap para penuntut ilmu. Ya. Kemudian malaikat juga punya mata. Ya, jadi malaikat punya mata. Ya, seperti tentang malaikat Israfil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ka'anna 'ainai kaukabani durriyan." Seakan-akan kedua matanya itu seperti dua bintang yang bersinar. Ya, jadi seperti dua bintang yang bersinar. Kemudian malaikat itu bisa menjelma. Ya, jadi malaikat itu bisa menjelma. Maka ini seperti kisah Nabi Musa alaihissalam yang memukul malakul maut, atau orang Indonesia bilang malaikat Israel. Ya, jadi Israel ini nama yang enggak ada di dalam hadis atau di dalam Al-Quran. Ya, cuma sudah jadi sudah masyhur namanya, ya. Dan ketika itu malakul maut, ya, dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Nabi Musa alaihissalam. Dan kita tahu waktu itu dia menjelma. Ya. Dan ketika dia datang, Nabi Musa alaihissalam kaget. Ya, falamma ja'ahu sakkahu faraja ila rabbih. Ketika dia datang, maka Nabi Musa alaihissalam kemudian memukulnya, maksudnya menamparnya sampai matanya itu sampai matanya buta. Ya, jadi matanya terluka. Ya. Tapi namanya malaikat, habis terluka langsung kembali semula. Ya. Maka Nabi Musa kaget. Ini bukan manusia biasa. Ternyata malakul maut. Maka malaikat maut ini kemudian kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian malaikat mengatakan bahwa arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Rabb, engkau mengutusku untuk mencabut nyawa hamba yang tidak menginginkan kematian. Maka Allah Ta'ala berfirman, irji ilai faqul lahu yad'u yadahu ala matni thawb. Kembalilah dan temui Musa, katakan kepadanya supaya dia meletakkan tangannya di atas punggung seekor lembu jantan. Ya, jadi setiap bulu lembu yang ditutupi oleh tangannya, jadi ketika dia menutup bulu lembu, berapa bulu yang ketutup dikonversi 1 tahun. Ya, jadi setiap bulu yang ketutup usianya dipanjangkan 1 tahun. Jadi kalau 100 bulu yang ketutup, usianya akan dipanjangkan 100 tahun. Ya. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Ay Rabb, thumma madha?" Qala thumma al-maut. Qala fal'an. Ya, jadi setelah usia begitu panjang itu, apa yang bakalan terjadi sesudah itu? Wahai Rabb. Ya, jadi Nabi Musa bertanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kematian. Ya, enggak ada pilihan yang lain. Kematian. Pasti mati. Maka Nabi Musa mengatakan sekarang saja. Karena mau panjang-panjang toh mati juga. Maka para ulama mengatakan siapa yang ingin usianya panjang, dia bakal menjadi manusia yang paling merana di dunia ini, paling kesepian. Kenapa? Teman-temannya di grup WA mati semua, tinggal dia sendiri. Ya, jadi di grup WA tinggal dia sendiri. Temannya udah mati semua. Istrinya meninggal, ya, teman kerjanya udah meninggal semua.
teman kelasnya meninggal semua, saudara-saudaranya sudah meninggal semua, tinggal dia sendiri di dunia. Mau ngapain cuma diranjang, jalan sudah nggak kuat, ya. Jadi ngapain mau panjang-panjang umurnya? Ya, maka jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, Nabi Musa alaihissalam memilih supaya dicabut saja nyawanya segera. Kemudian malaikat itu memiliki tangan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 15, wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Jadi ini bagi yang buruk, bagi yang buruk, maka sambil ditarik dan dipukul secara paksa, ya. Maka jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, malaikat itu memiliki tangan. Kemudian malaikat itu bukan laki-laki juga bukan wanita. Sebagaimana kata Sa'id bin Musayyib, al-malaikatu laysu dhukuran wala inathan, wala yakuluna wala yashrabun, wala yatanakahuna wala yatawaladun. Para malaikat itu bukan wanita, kemudian mereka tidak makan dan minum. Ya, jadi mereka tidak makan dan minum. Jadi mereka itu somad, tidak punya rongga. Ya. Sebagaimana Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Ya, jadi Allah itu as-somad. Malaikat juga sama, tidak punya rongga. Ya. Kita banyak rongganya, makanya lapar, haus. Ya. Jadi malaikat tidak butuh makan dan minum. Mereka tidak menikah, tidak beranak pinak. Ya, jadi jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum. Karena malaikat itu bukan laki-laki, bukan wanita, maka para ulama kemudian diantara mereka ada yang mengatakan makruh memberi nama anak dengan nama malaikat. Ya. Anaknya cowok kok dikasih nama Jibril? Jibril itu bukan cewek, bukan cowok. Ya. Jadi jangan ngasih nama anak dengan nama malaikat. Karena malaikat itu bukan cewek, bukan cowok. Ya. Jadi fatal iman azanillahu iyyakum. Adapun sifat akhlak atau perangai atau hal-hal yang menjadi kebiasaan para malaikat, maka diriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sahiba shimali la yarfa'ul qalama situ sa'atin 'anil 'abdil muslim al-mukhti fa in nadima wastaghfarallaha minha alqaha wa illa katabat wahidah, kutibat wahidah. Sesungguhnya malaikat yang berada di sebelah kiri akan mengangkat penanya selama 6 jam. Ya, jadi belum ditulis. Ya, jadi penanya masih diangkat selama 6 jam dari mencatat amal seorang hamba yang berbuat dosa. Jika dia menyesal, kemudian dia bertaubat mohon ampun pada Allah, maka malaikat tidak akan mencatatnya. Jika tidak, maka dosa itu akan dicatat sebagai suatu dosa. Ya, jadi masih dikasih waktu 6 jam. Ya, masih dikasih waktu 6 jam. Oleh karena itu, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang itu segera untuk kembali kepada Allah, bertobat pada Allah, bertekad untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, maka dimaafkan, tidak dicatat. Ya. Dan jemaah sekalian azanillah wa iyyakum, di surah Qaf ayat 17 dan 18, in yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id
ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wahai manusia, ingatlah ketika dua malaikat yang ditugaskan mencatat amal, setiap amal manusia ya saling bertemu. Yang satu berada di sebelah kanan, yang lain duduk di sebelah kirinya. Tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya raqib atid. Apa sih raqib? Raqib ini sebagian ulama mengatakan raqib itu nama malaikat. Ya. Ulama lainnya mengatakan raqib itu sifat malaikat, bukan nama tapi sifat malaikat. Yang mana raqib itu kata Imam Qurtubi, raqib artinya yang senantiasa mengikuti. Ya. Jadi kemanapun pasti ngikut, nggak mungkin dia nggak ikut. Ada malaikat yang tidak masuk ketika di dalam rumah itu ada anjing. Ya. Kalau ada anjing dia nggak mau masuk. Atau ada patung, ya, atau alat musik, nggak mau. Ya. Tapi kalau malaikat yang bersifat raqib pasti ngikut. Ya, jadi senantiasa mengikuti. Kemudian penjaga, ini dinyatakan oleh As-Suddi. Kemudian sebagai saksi, ya, jadi dinyatakan oleh Ad-Dhahhak. Ya, jadi dia sebagai saksi. Ya, jadi ada saksi yang secara khusus, ada saksi yang bersifat umum. Ya, nanti tentang sholat Jumat ya, yang disaksikan para malaikat, setiap yang hadir dicatat. Adapun atid, maka yang pertama yang senantiasa menyertai tanpa pernah absen. Yang kedua penjaga yang disiagakan untuk menjaga hamba dan sebagai saksi atas amal perbuatan seorang hamba. Ya, jadi ini makna dari atid. Ya, jadi di dalam sebuah hadis, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing atau patung. Ya. Tapi kalau malaikat yang bersifat raqib dan atid tetap masuk. Kemudian para malaikat berselawat. Apa sih bedanya selawat Allah dan selawat malaikat? Kalau selawat Allah artinya Allah memujinya di hadapan malaikat. Jadi kalau Allah berselawat artinya Allah memujinya di hadapan malaikat. Jadi dalam kitab Tahdzibut Tahdzib bahwa Muhammad bin Sama'ah mengatakan, maka 40 sanatan lam yafutni takbiratul ula illa yawman wahidan matat fihi ummi. Selama 40 tahun aku tidak pernah tertinggal takbiratul ihram kecuali satu hari ketika ibuku meninggal dunia. Ya. Jadi karena ibunya meninggal dunia sehingga dia telat sholat jamaah. Bukan nggak sholat jamaah, bukan nggak sholat jamaah, telat sholat jamaah. Ya, 40 tahun. Ya. Akhirnya aku berdiri melaksanakan sholat sebanyak 25 sholat agar lipat gandakan pahala dengan sholat tersebut. Ya, jadi dia ketika telat sholat jamaah gantinya apa? 25 sholat. Ya, sholat mutlak ya. Ya, wallahu alam apa dia sholat malam atau yang penting sholat sunnah. Ya, jadi jamaah sekalian azanillah wa iyyakum,
bahwasanya di kalangan para ulama terdahulu ada yang mengatakan, saya tidak pernah melihat tengkuk orang ketika sholat. Kenapa? Dia selalu di saf pertama. Makanya dia tidak pernah melihat tengkuk orang. Jadi dan itu dia katakan apa? Sejak saya masuk Islam. Jadi sejak saya masuk Islam, tidak pernah saya sholat melihat tengkuk orang. Kenapa? Tidak pernah di saf kedua. Jadi jamaah sekalian, azanillah wa yakum, saya itu mengenal salah seorang teman di Bontang ketika pertama kali saya ke Bontang tahun 2002. Ya, dari tahun 2002 saya datang sampai beliau meninggal rahimallahu taala, mungkin sekitar 5 tahun lalu. Ya. Saya belum pernah melihat dia telat, dan saya belum pernah melihat dia datang setelah azan. Belum pernah, dari 2002. Ya, jadi setiap sholat itu dia sudah ada di masjid sebelum azan. Ya, rumahnya samping pom bensin apa itu? Pom bensin yang dekat BSM apa? Sekarang BSI ya. Ya, Pak Haji Syarifuddin rahimallahu ta'ala. Saya sejak kenal beliau dari tahun 2002 sampai beliau meninggal, belum pernah saya lihat dia datang setelah azan. Belum pernah. Ya, luar biasa, istiqomah seperti susah. Maka para ulama mengatakan tentang ciri wali Allah, itu yang istiqomah ibadah, bukan yang bisa jalan di air, ya, bukan yang bisa berdiri di daun, bukan yang bisa masuk dalam batu. Itu tukang sihir bisa, ya, tukang sihir juga bisa. Ya, pernah di Bandung itu pernah sekitar 5 menit ada yang bisa berjumpalitan di udara. Sampean bisa salto 5 menit di atas tanpa turun. 5 menit salto dia, muter-muter di atas tanpa turun. 5 menit baru turun. Ya, kalau kayak gitu tukang sihir juga bisa, dan itu bukan karomah. Ya, maka jamaah sekalian azanillah wa yakum, karomah itu tanpa diprediksi kapan datangnya, kemudian hanya terjadi pada orang-orang saleh, orang-orang yang istiqomah. Terjadinya pada orang-orang yang istiqomah. Jamaah sekalian azanillah wa yakum, ini semoga kita semuanya bisa istiqomah, berada di saf-saf terdepan, karena akan dikenal di kalangan para malaikat. Kemudian para malaikat juga selain berselawat juga bisa melaknat. Siapa yang dilaknat? Di dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istri itu enggan memenuhi ajakan suaminya, maka akan dilaknat malaikat hingga pagi. Jadi dilaknat malaikat sampai subuh. Ya. Maka ini hal yang sering menjadi dosa para wanita, ya, menolak ajakan suami. Ya. Maka akan dilaknat malaikat sampai subuh. Kemudian para malaikat itu bersujud kepada Allah. Ya, jadi para malaikat bersujud kepada Allah. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan Turmudi, juga Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf,
dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ara ma la tara wa asma'u ma la tasma'un. Atatis sama wa huqqalaha an ta'id ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malaku wadi'un jabhatahu sajidan lillahi." Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. Langit merintih dan layak baginya untuk merintih. Tidak ada satu ruang selebar 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Demi Allah, andaikan kalian mengetahui apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan sering menangis. Ya, jadi akan sering menangis karena tahu, ya, karena tahu. Kita ini banyak ketawa karena nggak tahu. Ya, jadi banyak ketawa itu mematikan hati. Salah satu sebab kita itu susah khusyuk sholat karena kita terlalu banyak ketawa. Ya, jadi terlalu banyak ketawa. Ketawa boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sepanjang hari ketawa terus, ya, maka ini mematikan hati. Ya, sehingga jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, kita akan susah untuk khusyuk di dalam sholat. Karena apa? Karena hati kita mati. Ya, akan susah merasakan manisnya ibadah karena hati mati. Ya, jadi terlalu banyak ketawa. Ya. Kemudian jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, para malaikat itu mendengarkan khutbah sebagaimana riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikatu yaktubuna al-awwal fal awwal. Fa idza jalasa al-imamu qawaru suhuf wa ja'u yastami'una dzikr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari Jumat tiba, maka di setiap pintu masjid terdapat malaikat yang mencatat siapa saja yang hadir lebih dulu. Apabila imam telah duduk di atas mimbar, mereka menutup lembaran catatan kitab untuk mengikuti az-zikr yang dimaksud yaitu khutbah Jumat. Ya, jadi mereka ikut menyimak khutbah Jumat. Ya, oleh karena itu di hadis ini para malaikat mendengarkan zikir. Zikir yaitu khutbah. Kemudian bahwa mereka mencatat siapa saja yang hadir. Ya. Jadi catatan para malaikat ini beda dengan yang tidak dicatat oleh para malaikat. Ya. Jadi yang datang sholat Jumat tapi tidak dicatat oleh para malaikat, itu beda. Ya, beda. Sampean punya tanah, sama enggak tanah yang sudah bersertifikat dengan yang belum? Ya. Tanah yang sudah bersertifikat lebih mahal, ya, lebih mahal dibanding tanah yang belum bersertifikat. Ya, begitu pula yang datang paling awal tentu pahalanya lebih besar karena ada catatan malaikatnya. Ya. Maka ketika suatu amalan semakin banyak saksinya, kemudian apalagi disaksikan para malaikat dan dicatat para malaikat, amal itu semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka usahakan supaya kalau sholat Jumat
menjadi orang-orang yang datang di kloter pertama. Ya, datang pada kloter pertama. Yang pertama seperti berkurban seekor onta, yang berikut seperti berkurban seekor sapi, berikutnya seperti berkurban seekor kambing, kemudian berikutnya seperti ayam, berikutnya seperti telur. Ya. Jadi kalau imamnya sudah naik ke mimbar, ini menunjukkan bahwa yang berhak jadi khatib itu imam. Ya. Jadi sebenarnya yang berhak jadi khatib itu imam. Ya, makanya kalau kita sholat Jumat di Mekah, Madinah, walaupun di sana banyak dosen, tapi yang khutbah itu imam. Ya, maka di hadis ini, apabila imam telah duduk di mimbar. Ya, jadi yang terjadi di negara kita, kenapa kok imamnya tidak khutbah? Yang pertama, banyak imam nggak bisa khutbah. Ya, banyak imam nggak bisa khutbah. Akhirnya apa? Lembaga-lembaga menyiapkan khatib untuk masjid-masjid. Ya, jadi sebenarnya kalau masjid sudah punya imam, itu tidak perlu lagi ada khatib dari luar. Sebenarnya. Ya, tapi karena banyak imam tidak bisa khutbah, akhirnya yang terjadi khutbah bergiliran. Ya. Kemudian jamaah sekalian, azanillah wa yakum, banyak khatib tidak bisa imam. Ya, banyak khatib membaca ayat aja amburadul. Ya, nggak ada ikhfa'nya, nggak ada idghamnya, pokoknya sembarangan. Ya, subhanallah. Ya, bahkan banyak khatib yang ketika berdiri imam baca Al-Fatihah saja salah. Al-Fatihah saja salah. Ya. Oleh karena itu, ikhwatal iman azanillahu iyyakum, akhirnya apa? Imam sendiri, khatib sendiri. Ya, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa para malaikat itu mendengarkan khutbah. Dan karena para malaikat ikut khutbah dan para malaikat itu terganggu dengan bau yang tidak sedap, makanya kalau berangkat sholat Jumat usahakan pakai baju yang wangi, yang bersih. Ya, bukan habis ngebengkel. Ya, pakaian yang dipakai untuk ngebengkel dipakai sholat Jumat, berkeringat, bau keringat. Ya, jadi kalau bau ketek, pulang mandi, jangan sampai bikin malaikat bubar. Ya, gara-gara bau keteknya para malaikat bubar. Ya, jadi jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, para malaikat itu mendengarkan khutbah. Kemudian para malaikat mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, jadi para malaikat itu mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersiwak. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza qama yusalli atahu al-malak, faqama khalfahu yasfami al-Qur'ana wa yadnu fala yazalu yasfami wa yadnu hatta yadhafahu 'ala fihi fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak." Sesungguhnya seorang hamba ketika hendak mendirikan sholat, datanglah malaikat. Ya, jadi ketika seorang hamba berdiri sholat itu malaikat datang. Ya, maka hati-hati tahajud nggak sikat gigi. Jadi malaikat datang. Kemudian malaikat itu berdiri di belakangnya. Kemudian mendengarkan bacaan Al-Qur'annya. Semakin mendekat. Ya, di hadis ini disebut wa yadnu fala yazalu yastami wa yadnu. Jadi semakin mendekat. Kemudian tidaklah dia berhenti dan mendekat sampai dia meletakkan mulutnya pada mulut hamba tadi. Tidaklah hamba membaca satu ayat kecuali ayat itu masuk ke perut malaikat.
Ya, jadi bacaan kita itu masuk ke mulutnya malaikat. Ya, maka ini jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, hendaknya kita bersiwak atau sikat gigi lebih-lebih ketika baru bangun tidur. Ya, ketika baru bangun tidur. Ya, jadi ini jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, kajian kita tentang para malaikat ya, dan masih panjang pembahasan kita sebenarnya. Ini bisa dilihat sekilas. Para malaikat itu menyertai manusia dalam proses penciptaannya di rahim ibu. Ya. Jadi para malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, ya Allah ini nutfah, ya Allah ini segumpal darah, ya Allah ini segumpal daging. Ketika Allah hendak menyelesaikan penciptaannya, beliau kemudian bertanya, ya Allah laki-laki atau perempuan? Ya, apakah dia orang yang celaka atau bahagia? Rezekinya bagaimana? Ajalnya bagaimana? Akhirnya ditetapkan untuknya semua ketetapan itu di dalam perut ibunya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, maka sudah dicatat sebelum lahir celaka atau bahagia. Ya, jadi maksudnya miskin atau kaya, ya, celaka atau bahagia. Apakah dia usianya panjang atau pendek? Udah dicatat. Kemudian udah dicatat rezekinya, udah dicatat ya, semua ketetapannya di dalam perut ibunya. Ya, jadi udah dicatat. Maka kita tidak perlu terlalu khawatir berlebihan tentang hari esok, karena apa yang akan kita hadapi di esok hari udah dicatat sebelum kita lahir. Udah dicatat sebelum lahir. Udah jalani aja hari dengan istiqomah di atas kebaikan dan ketaatan. Ya, nggak usah memikirkan 10 tahun mendatang gimana, kalau perusahaan tutup saya kemana cari makan, anak saya nanti gimana. Ya. Waktu kecil emang pernah mikir, ternyata sekarang bisa makan. Ya, jadi para malaikat mencatat. Kemudian para malaikat itu menjaga fisik manusia. Ya, sebagaimana di surah Ar-Ra'd ayat 11. Lahum mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka bumi, dan di muka dan di belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah. Ya, jadi ini bahwa setiap kita itu pasti ada malaikat yang mengawasi, yang menjaga fisik kita. Makanya suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, jadi ada yang mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib tentang musuh. Ada sekelompok orang dari daerah Murad ingin membunuh Anda. Jadi ada yang mau membunuh Anda. Apa jawab Ali bin Abi Thalib? Inna ma'a kulli rajulin malaikain yahfazunahu mimma lam yuqaddar. Setiap orang selalu disertai malaikat yang menjaganya dari mara bahaya yang belum ditakdirkan untuk mengenainya. Ya, jadi kalau sampean mau bunuh, kalau belum waktunya dia mati, gak akan kena itu, gak akan kena. Ya, tapi kalau takdir buruk itu memang sudah waktunya datang, malaikat menyingkir. Ya, malaikat menyingkir. Ya, makanya kadang ada yang ditusuk tapi kok nggak terluka. Seperti ada ustadz di Bekasi, habis sholat subuh
biasa sarungan ya, ciri orang pondok, sarungan. Kemudian masih dengan sarungnya dia ke depan pondok belanja. Di depan ternyata ada preman yang nusuk ustadz tersebut. Ketika ditusuk, yang kena lipatan sarungnya. Maka preman ini kira ustadznya kebal, lari premannya. Ya. Jadi karena waktunya belum mati, sehingga ketika ditusuk yang kena lipatan sarung. Ya, jadi ada malaikat yang mengawasi, ada malaikat yang menjaga tubuhnya. Ya, tapi ketika memang takdir buruk itu sudah waktunya, malaikat menyingkir. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, para sahabat dulu di saat perang mereka itu bisa tertidur di perang. Ya, kita bisa nggak? Lagi perang kita tidur. Ya. Ini para sahabat bisa tertidur di saat perang. Kenapa? Keyakinan mereka akan hal ini. Mereka begitu yakin dengan hal ini. Jadi kalau ngantuk ya tidur, walaupun di situ ada orang perang. Ya. Maka jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, bukan berarti kita melakukan aksi nekat. Wah, ada malaikat jaga kok. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pakai baju besi. Ya, jadi kita tetap ikhtiar. Tapi pada batasan tertentu, jangan sampai kekhawatiran itu terlalu berlebihan sehingga kita terlalu mengandalkan apa-apa selain Allah. Ya, jadi jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, sudah ada malaikat yang tugasnya menjaga kita dari mara bahaya, sehingga kalau belum takdirnya pasti hidup. Ya, belum takdirnya pasti hidup, walaupun yang lainnya mati semua. Ya, jamaah sekalian, mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Wawan. Pas katanya Ustaz. Oh, satu ini Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada malaikat yang bertugas untuk menjaga kita ya Ustaz. Jadi kalau kita selalu berdoa, kita bisa dijaga oleh malaikat terhadap semua gangguan, baik makhluk atau jin atau setan itu, Pak Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan maha kuasanya, ketika kita mengatakan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, ketika kita keluar rumah, maka kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga itu akan menjaga, dan syaitan akan menyingkir. Ya, jadi orang yang keluar rumah dia berdoa, dia baca doa itu, syaitan menyingkir. Ya, sehingga ada kejadian-kejadian buruk itu tidak bisa mengenai orang tersebut. Contohnya apa? Tidak kena gendam. Apa itu, ilmu apa itu? Yang kalau ditepuk langsung hilang sadar, dompet kasih, duit kasih. Hipnotis ya. Jadi kalau dia keluar rumah baca itu, insya Allah dia nggak akan kena hipnotis. Ya. Dan di luar sana ada orang yang bekerja sama dengan syaitan, dengan jin, dengan ilmu sihir. Dia bisa melihat isi kantong Anda. Makanya jambret di Jakarta itu jarang
ketika mereka melakukan aksi salah sasaran. Jarang. Misalnya dijamret tapi isi tasnya cuma Al-Quran. Duitnya nggak ada. Pernah dengar kabar itu? Jambret melakukan aksi, ternyata isi tasnya cuma mushaf, duitnya kosong. Jarang. Mereka tuh lihat dulu, Pak, pakai ilmu. Wah, ini banyak ini. Wah, 10 juta. Ya. Baru dia beraksi. Maka kalau yang bawa duit ini tidak berdoa, itu akan kelihatan isi dompetnya itu. Ya. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para malaikat juga akan menjaga sehingga keburukan itu tidak terjadi. Ya, wallahu a'lam bishawab.